Udah lama rasanya tidak mereview Realme C series. Hari ini kita akan nge-review. So guys, ya udah lama banget gue nggak ngerasain HP entry level dari Realme. Kira-kira terakhir kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu. Kira-kira apakah Realme C series makin menarik? Dan kalaupun iya, hal apa aja yang bikin menarik? Itu kan yang pengen kalian tahu, karena HP zaman sekarang 1 jutaan itu harus bisa banyak hal. So welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita bahas tuntas. Let's check it out. Pertama-tama gue mau bahas dalam segi spesifikasi. HP ini mengandalkan chipset Unisoc T612, RAM 4GB, storage 64GB, Android-nya 12 dengan user interface menggunakan Realme UI S Edition. Ya, dalam segi teknologi yang dipakai RAM dan storage-nya ini menarik banget. Ya, udah ada kombinasi UFS 2.2 dan LPDDR4X, jadi penggunaannya makin bisa efisien. Untuk Antutu bisa hit di angka 211 ribuan. Jadi intinya memang Realme C series pasti bisa memberikan performa yang ngebut. Tapi apakah angka tinggi akan menjamin performa yang ngebut juga? Ya nggak tentu sih. Tapi untuk di HP ini ketika gue main Subway Surfer yang paling enteng, bisa berjalan dengan baik, gak ada kendala sama sekali. Dan game yang paling berat kayak Genshin Impact, gila gue surprise bisa dapet settingan low plus 30 fps yang bisa jalan. Dan gak hanya jalan aja tapi bisa konsisten. Walaupun ya FPS yang didapat tuh nggak fully 30, hanya di 18-20 FPS, tapi frame dropnya, stutternya tuh jarang banget gua rasain. Untuk suhu ketika gue main di cellular data dan suhu yang nggak pakai AC tertinggi di angka 44 derajat. Tapi ketika gue pakai koneksi WiFi ya bisa 2 derajat lebih adem di 42 derajat. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pengen main yang adem, sebisa mungkin connect di koneksi WiFi. Dan ngomongin soal performa setiap harinya, Realme UI S Edition ini gue suka banget karena simple kayak stok Android, nggak pakai ribet. Iya, untuk bloatware-nya minim, iklannya pun nggak ada gua rasain, buka tutup aplikasi berasa seamless, smooth, dan ya ini bener-bener kayak stok pure Android sih, gue suka. Bahan material di HP ini tentu menggunakan polycarbonate dengan feels frame yang berasa solid banget, dan back cover cukup solid karena masih ada sedikit kopong di bagian tengah back cover. Untuk finishingnya juga dibuat mengkilat dengan desain yang emang masih membawa single color, tapi kalau misalkan kalian perhatikan lebih dekat, ada efek glitter seperti ciri khas Realme yang simple. Terus di bagian atas ada 2 buah kamera lensa yang menonjol. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP ini tanpa casing terus taruh di meja, ya bakalan berasa goyang-goyang. Jadi saran gue pakai casing atau ya beliin casing biar makin aman plus nambah ekstra proteksi. Oh ya, untuk dimensi, ini punya tingkat ketebalan di 8,3 mm dan berat di 187 gram. Jadi ketika gua pegang menggunakan satu tangan, ya ini gripnya masih dapet walaupun memang body desainnya sudah mengotak kekinian. By the way, HP ini masih membawa triple slot tray, jadi kalian bisa taruh 2 nomor bersamaan plus upgrade memori menggunakan microSD sampai 1 TB. Dan untuk sistem keamanan, ada sensor sidik jari yang nyatu sama tombol power yang posisinya ada di bagian kanan, jadi ya gampang untuk ngejangkaunya. Tapi dalam segi performa unlock, ketika kalian mau buka dalam keadaan layar mati, ada berasa delaynya. Tapi kalau misalkan kalian unlock dalam keadaan layar nyala, ya berasa cepat plus responsif. Untuk layar di HP ini membawa ukuran sebesar 6,5 inch, panel IPS LCD, resolusi HD+, refresh rate 60Hz, dan desain menggunakan mini water drop notch. Untuk kualitas warna memang dalam segi saturasinya ini masih kurang berwarna atau kurang cut, sehingga masih terlihat sedikit pucat, tapi untungnya bisa diakali dengan fitur video display enhancement biar video ini tampilin bisa lebih vivid. Walaupun ya saat ini emang pilihan aplikasi yang support masih sedikit, tapi at least udah support YouTube. Lanjut, untuk brightness HP ini bisa support sampai 400 nits, dan ketika gue pakai di kondisi outdoor yang terik mataharinya cerah, terus backgroundnya lagi ada warna putih, memang agak terhambat, jadi agak mesti ditutupin sedikit. Dan ngomongin soal touch responsitivity, gue rasa ini akurat dan tidak ada multi touch issue, aman.
HP ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan ketika gue pakai dengan pemakaian yang intens tentunya kayak main Genshin Impact, nonton YouTube, scrolling IG Reels menggunakan koneksi seluler data, brightness dimentokin, volume 20%, bisa dapat screen on time 6 jam 23 menit. Ya ini standar sih, tapi kalau misalkan kalian connect-nya itu menggunakan koneksi WiFi ataupun tidak main Genshin Impact ya kayak Mobile Legends doang, masih bisa dapat screen on time sampai 8 jam. Dan ngomongin soal charging, sayang banget memang HP ini masih menggunakan port micro USB. Ya untuk speed charging 10 watt sebenarnya gue nggak masalah kalau misalkan HP ini sudah menggunakan Type-C. Tapi karena HP ini menggunakan 10 watt plus kombinasi micro SD, rasanya jadi agak kurang serk aja dengan desainnya yang mewah. By the way, ketika gue coba ngecharge dari angka 10-100% menggunakan brick charger bawaan, itu penuh dalam waktu 2 jam 20 menit ya. Kamera di HP ini menggunakan setup dual kamera dan untuk resolusi primary lens-nya gue surprise karena bisa hit 50 megapiksel dan untuk lensa kedua ada 0,3 megapiksel depth sensor. Untuk hasil fotonya gimana? Pasti yang pengen kalian tahu itu karena 50 megapikselnya apakah cuma gimmick? Well, di awalnya begitu, tapi ketika gue coba mengaktifkan mode 50 megapiksel dan foto, gue surprise dengan detail yang ditangkap ini tajam banget. Emang ada extra software sharpening tapi untungnya nggak terlalu agresif. Untuk saturasi warna emang masih agak kurang jadi terlihat sedikit pucat, tapi highlightnya masih dapet dan dynamic range-nya itu ngangkat banget bahkan ketika gue mau foto backlight. Ya seperti yang bisa kalian lihat, make sure ketika foto di kondisi cahaya yang terang banget nyalain fitur HDR itu akan sangat ngebantu. Dan untuk di kondisi low light, ya walaupun memang cahayanya berasa kurang, tapi di viewfinder sendiri sebelum gue cekrek, kontras dan exposure bisa ngangkat banget dan sampai hasilnya pun emang kelihatan jadi terang daripada kondisi asli. Detail masih dapat walaupun memang extra software sharpeningnya mulai berasa. Dan untuk highlight bisa lebih bagus kalau pakai fitur night mode. Walaupun memang dalam segi detail dan grain ini masih perlu diimprove, tapi buat HP 1 jutaan ini bagus loh. Terus gimana untuk kualitas video? Well, di kamera belakang support 1080p 30fps, sedangkan untuk di kamera depan support maksimal sampai 720p 30fps yang tidak ada IIS atau stabilisasinya ya guys. Gak cuma HP aja yang mereka rilis, tapi ada TWS baru yang namanya Realme Buds T100. Pas pegang pertama kali casingnya kok berasa kurang mewah dan enteng banget. Tapi untungnya udah pakai Type-C dan begitu gue coba buka cangkang, ternyata untuk bentuk earphone-nya ini sangat ergonomis. Ya fit banget di kuping gue sehingga udah digeleng-geleng kayak gini. Lari olahraga tuh nggak gampang copot. Ya beneran nyantol terus. Dan ngomongin kualitas suara, ini yang bikin gue terkejut karena bassnya bener-bener berbobot, nggak yang cempreng, gak yang kayak kaleng. Terus treble-nya pas, gak dominan. Vokalnya masih bagus, hanya aja dalam segi clarity dan kejernihan rasanya masih kurang. Iya, terdengar agak mendem menurut gua. Tapi untungnya ada 3 mode TWS yang bisa kalian pilih melalui aplikasi Realme Link. Contohnya ada Bass Boost Plus buat nambahin bass kalau misalkan dirasa kurang nampol. Balance itu mode normalnya. Dan ada suara bright. Ini mode favorit gua karena kualitas suara jadi berasa lumayan jernih, gak gitu mendem. Ya, so far selama 1 minggu menggunakan TWS ini, gue surprise banget. Untuk harga 200 ribuan, ini terbaik dan bagus. By the way, untuk tipe earphone ini tuh in-ear tapi tidak ada fitur ANC. Awalnya gue juga ragu apakah akan bisa ngeblok suara luar. Ternyata untuk gue pasang lagu aja di volume 30%, ya suara luar bisa keblok cukup bagus. Walaupun ya kalau misalkan lagi di tempat keramaian banget, itu suara mobil, motor masih terdengar, tapi tidak mengganggu kualitas musik yang keluar dari si earphone-nya sendiri. Dan ngomongin soal ketahanan baterai, ketika gua ngabisin dari 100 ke 2%, ini bisa bertahan 7 jam lebih. Terus untuk penuhin 30% baterai di kedua earphone ini, makan 10% dari casing si buds-nya sendiri. Oh ya guys, buat kalian bertanya gimana soal mic quality-nya, well ini adalah contoh suaranya. By the way, memang dalam segi mic quality menurut gue masih agak mendem. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen aja di bawah ya guys. So guys, itu dia review Realme C33 dan Realme Buds T100. Intinya dalam segi desain, performa, dan kamera,
HP entry level Realme tuh nggak bisa dianggap remeh. Walaupun ya memang gue berharap sebenarnya HP ini udah pakai Type-C walaupun hanya 10 watt dan kamera belakang stabil bakalan jadi mantep banget untuk HP 1 jutaan. Sedangkan untuk TWS-nya yang terbaru dengan harga 200.000, so far sejauh ini yang paling mendekati suaranya nyaris balance dan sesuai preferensi gue ya ini, walaupun memang casingnya cepet banget baretnya. Jadi make sure mesti dibeliin casing biar aman. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.